Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari istimewa karena hari pertama tahun Jubileum 2025 yang mengambil tema Peziarah Pengharapan, di mana kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Suatu kenyataan yang merupakan anugerah Allah kepada Bunda Maria, bukanlah sesuatu yang secara natural ada pada diri Maria atau yang secara manusiawi dicapai oleh Maria, tetapi diberikan oleh Allah anugerah khusus, di mana sejak dikandung Maria dikandung tanpa noda, dibebaskan dari dosa, dilindungi sehingga tidak ada dosa yang menyentuh, untuk persiapan masa depannya di mana Maria akan mengandung Yesus, Putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang Kristen, pengikut Kristus adalah seorang peziarah yang bersemangat penuh harapan bahwa perjalanan bersama dengan sesama saudara-saudari melintasi dunia akan berakhir berjumpa dengan Allah di surga. Harapan adalah keutamaan yang muncul karena belas kasih Allah dinyatakan pada manusia dan menyemangati manusia untuk kembali kepada Allah. Justru jawaban Maria, "Aku ini hamba Tuhan," memberikan harapan kepada bangsa, kepada umat manusia, bahwa manusia akan diselamatkan. Perziarahan pengharapan optimis akan masa depan yang lebih baik. Peziarah pengharapan adalah pribadi seorang pewarta sukacita dan pembawa damai sejahtera. Dalam pesan Hari Perdamaian Sedunia ke-58, 1 Januari 2025 hari ini, Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk mawas diri bahwa kita semua terlahir sebagai manusia yang bebas, tetapi karena dosa kita semua mempunyai tanda petik hutang kepada Allah, dan mengajak kita berbela rasa dengan saudara-saudari yang membutuhkan bantuan. Maka Bapak Suci mengusulkan 3 tindakan konkret pada tahun Jubileum tahun 2025 ini sebagai bentuk konkret kesadaran bahwa kita semua adalah manusia yang berhutang. Maka pintu-pintu katedral di seluruh dunia dibuka sebagai pintu suci, mengikuti 4 basilika di Roma. Maka bagi mereka yang tidak bisa datang ke Roma melewati pintu suci katedral, di Keuskupan Bandung ada 9 pintu suci, supaya orang mendapatkan rahmat. Kita sebagai manusia yang berhutang kepada Allah karena dosa, diberi belas kasih oleh Allah yang tak terhingga. Pada tahun Jubileum ini, dalam pesan tanggal 1 Januari 2025 ini, Paus mengusulkan 3 hal. Pertama adalah penghapusan hutang negara-negara yang tidak mampu membayar hutang oleh negara maju yang mempunyai hutang ekologis. Bagi Sri Paus, negara-negara maju mempunyai hutang ekologis, di mana kerusakan-kerusakan ekologis alam semesta juga terjadi karena sumbangsih untuk menopang negara-negara maju. Kita perlu mengembangkan budaya keadilan dan kemurahan hati. Kedua adalah penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Karena hukuman mati tidak hanya membahayakan hak hidup yang tidak dapat diganggu-gugat, tetapi juga menghilangkan setiap harapan manusia akan pengampunan dan rehabilitasi. Di sini kita diajak untuk mengembangkan budaya kehidupan, budaya yang membela kehidupan dan melawan budaya kematian. Ketiga adalah pembentukan dana universal, dana bersama untuk memberantas kelaparan dan memfasilitasi pendidikan di negara-negara miskin yang bertujuan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan memerangi perubahan iklim. Bapak Paus di sini meminta supaya anggaran-anggaran untuk persenjataan dan pengembangan senjata-senjata disisihkan untuk pendidikan dan untuk memberi makan orang-orang miskin.
Bagi Bapa Suci, kalau ketiga usul ini dijalankan, maka nyanyian Mazmur dalam Mazmur 85:10 menjadi kenyataan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Itulah kiranya yang menjadi tujuan perziarah pengharapan di tahun Yubelium ini. Saudara-saudari yang terkasih, Allah bersabda kepada Musa, melalui Musa kepada Harun, agar ia dan anak-anaknya menyampaikan kata-kata berkat, yaitu pernyataan cinta Allah yang membawa damai sejahtera. Mereka diundang untuk menjadi saluran berkat, sehingga mereka pun senantiasa kepada siapapun membawa sukacita. Siapa yang menjadi berkat akan mengalami damai sejahtera. Itulah kiranya yang ditekankan dalam tahun Yubelium 2025, di mana sebagai peziarah pengharapan kita berjalan bersama dengan saudara-saudari menuju tanda petik tanah terjanji yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita adalah pribadi-pribadi yang berhutang pada Allah, yang telah membebaskan kita dari dosa karena kasih-Nya dengan menganugerahkan putra tunggalnya. Untuk itulah kita diajak untuk berbela rasa dengan mereka yang terpinggirkan, baik secara ekonomi, sosial, kultural, dan spiritual. Maka Bapa Suci di dalam pesan pada hari ini juga menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang mengatakan ampunilah kesalahan kami. Langsung ditantang oleh pernyataan, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita memohon ampun kepada Tuhan, meminta belas kasih kepada Tuhan, dan mendapat pengalaman belas kasih Tuhan. Justru pada saat itu ditantang oleh doa selanjutnya, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Apakah doa itu hanyalah sebuah doa, ataukah sebuah janji, ataukah sebuah komitmen yang disampaikan dalam iman kepada Allah, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah Allah begitu peduli kepada manusia, menurunkan putranya, mengutus putranya ke dunia. Dan para gembala pada saat kelahiran Yesus yang dianggap sebagai kelompok terpinggir, rentan dalam masyarakat dan agama, mereka mendapat warta pertama dan diminta untuk menjumpai keluarga kudus agar mendapat berkat, yaitu hidup yang penuh sukacita. Dan mereka yang disisihkan oleh manusia ternyata didekati dan diberkati Allah, karena mereka berharap pada Allah. Peziarah pengharapan adalah mereka yang selalu berharap pada Allah, sekalipun berada dalam situasi yang sulit. Perjumpaannya dengan Yesus dalam keluarga kudus mengubah mereka secara kualitatif menjadi gembala-gembala yang memuji dan memuliakan Allah. Gembala yang biasanya dikutuk kini siap untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, di tahun Yubelium yang mengambil tema peziarah pengharapan, mari kita menjadi peziarah pengharapan, menjadi pembawa kabar sukacita, pemberi harapan, dan pembangun perdamaian di antara kita, mulai dari pribadi kita, dari keluarga, umat, dan masyarakat. Mari kita menjadi pembawa berkat teristimewa dengan mengurangi dan membebaskan hutang orang lain pada kita, baik pada secara material, hutang uang ataupun hutang barang, maupun secara spiritual, hutang dosa karena kesalahan, kegagalan, dan ketidaksempurnaan kita. Tentu sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, hingga kita sungguh mengalami diri terberkati karena sungguh menjadi peziarah yang membawa pengharapan. Bukan hanya berharap pada Tuhan, bukan hanya timbul semangat yang luar biasa dalam diri kita,
tetapi sungguh kehadiran kita memberi harapan kepada mereka yang mungkin putus asa dan membutuhkan harapan. Tuhan sendiri pemberi harapan kepada kita. Mari kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang memberi harapan kepada siapapun yang membutuhkan.